Ya, Shalom Alaihim, Bisim Hamasya. Selamat berjumpa kembali dengan GR Channel. Hari ini saya akan membagikan tentang materi keilahian Yesus. Ya, kita lihat di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, di dalam bahasa Yunani dikatakan en harke en hologos kai hologos en prontosteon. Dikatakan kata en harke en, ya, kalau kita perhatikan kata en harke en, kata ini merujuk pada satu titik, ya, pada satu titik waktu permulaan penciptaan ke arah, ya, ke arah wahyu, ya, pra eksistensi mutlak sebelum diciptakan dunia ini. Ya, itulah kata NRKN, sama dengan kata Bereshit di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1. Ya, awal, ya, artinya Bereshit, dan ini mengacu kepada awal penciptaan ilahi. Ya, berarti kata NHRK, ya, itu merujuk mutlak sebelum diciptakan dunia ini, yaitu permulaan yang tidak memiliki permulaan. Sebab kata asli ini menggunakan kata en, biasanya digunakan kepada Allah yang absolut. Kata en ini, ya, menyusul kata harke, bukan menggunakan kata egeneto. Egeneto yang artinya telah ada atau mulai ada, itu kata egeneto, artinya dia diciptakan kalau kata egeneto. Tetapi ini memakai kata harke. Harke itu mengacu kepada yang memang tidak diciptakan, sebab mulanya sudah ada. Jadi kata harke yang dapat dimengerti berasal dari kekekalan menuju kepada pencipta, menuju kepada penciptaan, dan dilanjutkan hingga masa sekarang, lalu dan seterusnya menuju kepada kekekalan di masa yang akan datang. Bahwa dari mulanya adalah kekekalan, logos atau Allah. Ya, kita lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 58 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Artinya sebelum Abraham ada, dia telah ada. Berarti sebelum ada manusia, dia telah ada. Itulah logos. Ya, itu berarti bahwa logos itu yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, telah ada dan tidak dijadikan. Telah ada dalam kekekalan bersama Bapa sebelum penciptaan bumi, dan terus ada selama-lamanya. Sebab logos itu adalah kekal. Kenapa saya katakan logos itu kekal? Karena Allah itu kekal. Jadi logos pun kekal. Jadi dapat dikatakan bahwa logos di dalam Alkitab selalu dikatakan dengan ide tentang Allah, Sang Pencipta yang menyatakan dirinya dalam ciptaannya, sehingga dapat dimengerti ketika Alkitab menjelaskan Yesus Kristus adalah firman yang mencipta segala yang ada di bumi, dan sejajar dengan Allah Bapa Sang Pencipta. Bisa kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 1, atau juga dalam Mazmur 33 ayat 9. Saya bacakan, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberikan perintah, maka semuanya ada.
Allah menciptakan segalanya sesuatu melalui Yesus Kristus. Kita baca dalam Kolose pasal 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang telah ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia. Jadi dapat dikatakan, ya, rasa pada mulanya adalah firman, en harke en ho logos, memiliki pengertian bahwa Yesus Kristus adalah firman yang kekal. Yesus ada pada mulanya bukan berarti Yesus memiliki permulaan sebagai makhluk yang diciptakan, tetapi Yesus itu adalah kekal karena Yesus itulah logos itu sendiri. Yesus adalah Allah dan Yesus bersama dengan Allah Bapa. Yohanes 8 ayat 58 tadi, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Jadi sebelum ada bumi, ya Yesus bersama dengan Allah. Logos bersama dengan Allah. Dan Logos itu menjadi mengambil daging manusia. Itulah Yesus Kristus. Istilah Logos ini hanya ditetapkan kepada Yesus. Ya, kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, ya. Dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu, logos itu, ya, lalu mengambil dagingnya, namanya Kristus Yesus. Ya. Itu sebabnya untuk yang dapat mengembalikan kita dalam kekekalan, ya, mengembalikan manusia dalam kekekalan yang asalnya dari kekal. Nah, Yesus ini adalah logos, adalah firman Allah yang kekal. Itu sebabnya pada saat Yesus bangkit, Dia akan mengembalikan setiap manusia masuk dalam kodrat ilahi, gambaran yang pertama, yang awal, untuk kembali dalam kekekalan dan menjadi tubuh yang dimuliakan. Kita lihat juga dalam Wahyu pasal 19 ayat 13. Dan Ia memakai jubah yang telah dicelupkan dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Ya. Firman Allah inilah, ya, Kristus yang dicelupkan oleh darahnya. Di mana? Kayu salib. Itu sebabnya misi daripada Yesus bukan hanya menebus manusia. Ya, misi Yesus adalah di kayu salib Dia mati sebagai untuk penebusan manusia, dosa manusia, lalu masuk ke alam maut, mematahkan maut, kematian. Lalu Ia bangkit untuk apa? Mengembalikan manusia dalam gambaran awal, masuk dalam kodrat ilahi, kekekalan. Ya, jadi misi Yesus Kristus ada 3. Pertama, menebus dosa manusia. Kedua, ya, mengembalikan manusia, mematahkan maut, ya. Lalu yang ketiga, mengembalikan manusia dalam kekekalan, masuk dalam kodrat ilahi, gambaran yang mula-mula. Sebab kita diciptakan Allah awalnya segambar dengan Allah. Ya. Logos firman inilah yang menjadi manusia. Sar et geneto. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Allah. Ya, apa kasih karunia Allah? Kasih karunia itu visi daripada Yesus 3 tadi. Menebus dosa manusia, mematahkan maut, dan mengembalikan manusia dalam kekekalan. Ya.
Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu jadi kaya oleh karena kemiskinan. Ya, awalnya kita kaya karena apa? Pada saat kita diciptakan Allah, kita diciptakan segambar, lalu kita diberikan kuasa. Pak, kuasa apa? Memerintah pada ciptaan Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26. Ya. Lalu, ya, kuasa itu diambil oleh iblis dengan tipu daya iblis, sehingga manusia mengalami kematian. Itu sebabnya kodrat manusia harus mengalami kematian. Ya. Dipatahkan, dan kuasa itu diambil oleh iblis. Itulah miskin. Dan kita dikembalikan lagi menjadi kaya dalam kodratnya oleh Kristus. Ya. Kembali dalam kodrat yang awal. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau 1 ayat 17, ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dari segala sesuatu yang ada di dalam Dia. Ya, sebelum bumi ada, Dia sudah ada karena Dia logosnya Allah. Firman Ibrani pasal 1 ayat 2, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan pelantara anaknya, ya, logosnya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh logos ini, ya, Allah menciptakan alam semesta. Itu sebabnya dalam Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, dan seterusnya, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Ya. Jadi yang menciptakan seisi bumi adalah logos, firman Allah. Ya, dan kita lihat juga dalam Yohanes pasal 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada, logos sudah ada. Disinilah banyak orang Kristen belum memahami bahwa Yesus yang pada mulanya dalam kekekalan itu, ya, dalam kekekalan itu bukanlah, ya, logos yang digambarkan dalam filsafat Yunani yang memiliki pengertian akal budi pengerti, ya, kesadaran diri. Dan Yesus juga bukan gambaran dalam PL, ya, berkata Allah yang bahasa Ibrani Dabar, Yahweh, ya. Tetapi Yesus adalah firman, ya, logos itu sendiri, yang dalam kitab suci juga ada dituliskan dalam kitab suci Ibrani, ya, Targum Onkelos, yaitu suatu kitab suci Ibrani tertua disebut dengan Mamre, yaitu sesuatu pandangan tentang teofani sebagai agen permanen Yahweh di dunia dengan nama Mamre Yahweh atau Malak Yahweh. Itulah teofani pada masa berkarya logos itu di dalam PL secara teofani, ya. Bahkan banyak yang dikatakan simbolik ada 3 malaikat dan lain-lain, itu tertulis dalam bahasa Ibrani itu Malak Yahweh, ya, malaikat Tuhan. Itulah bukan malaikat sembarangan, itulah teofani, ya. Yahweh di dalam PL yaitu Mamre dalam seluruh eksistensi kealahan, dan pada kitab-kitab PL dapat menyatakan dirinya dalam rupa, ya, dalam rupa apapun, dalam semak belukar, dalam rupa manusia, dan juga dalam rupa malaikat. Ini yang saya katakan tadi, dia bisa berupa apapun, teofani, ya. Jadi bukan sesuatu yang mustahil ketika Mamre Yahweh itu berinkarnasi dalam rupa manusia pada diri Yesus orang Nazaret dan masuk ke dalam hubungan
yang hidup dan intim dengan umatnya sendiri. Dari situlah dikatakan manusia dapat berbicara dengan Allah melalui logosnya yang mengambil rupa manusia, yaitu Yesus. Ya. Jadi kata pada mulanya firman artinya mulanya ya Mamre, dan Mamre itu mengenakan daging manusia. Ya, itulah Yesus Kristus berdasarkan pemahaman di atas. Ya, tidak heran pula Paulus dalam kitab Roma pasal 9 ayat 5 mengatakan, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kenapa Yesus Kristus bisa dipuji, karena ia adalah logos, logosnya Allah, firmannya Allah yang mengambil menselimuti manusia yang namanya Kristus. Ya, firman dengan Allah itu satu hakikat, satu esensi, karena firman ada di dalam Allah. Itu sebabnya firman itu hakikat daripada Allah itu sendiri. Kenapa Yesus dapat dipuji dan disembah? Karena dia hakikat Allah. Ya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 merujuk kepada keadaan status Yesus yang adalah dalam wujud Allah, rupa Allah, hipostasisnya Allah. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh sepikir dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Menyatu, berteosis dengan Kristus. Tujuan kekristenan ada di bumi ini untuk mengembalikan kembali dalam kodratnya, karena kita awal diciptakan sekodrat, ya, segambar dengan Allah, ya, penuh dengan penuhnya, ya. Itu sebabnya kita harus kembali dan dapat juga menyatu dengan Sang Kristus, karena Kristuslah yang membawa manusia dalam kekekalan. Kekristenan tidak dapat menyatu dengan Kristus, akan dibakar. Dikatakan dalam Yohanes, ya, Yohanes ayat 6, ya, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ya seperti ranting yang kering. Dia dikumpulkan, ya, lalu dibakar. Jadi kekristenan jika tidak dapat menyatu berteosis dengan Kristus akan dibakar, karena menyatu dalam Kristus baru kita dapat kembali dalam kodratnya. Dalam hal ini jika ya kita lihat sekarang kita lihat dalam kacamata ya agama saya yang lama, ya, dikatakan dalam kitab saya yang lama, ya, dalam Quran surat 3 Al-Imran ayat 42 dikatakan, iskalatil malaikatuhu ya Maryamu innallaha yubashirki bi kalimatim minhumul masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati, ya, wa minal muqarrabin. Dikatakan kalau kita perhatikan, ya, dalam ayat tersebut, dalam terjemahnya dikatakan ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman daripadanya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang termuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ya, Allah mengatakan dalam ayat di atas, dalam konteks bahasa Arabnya dikatakan yubasirku, ya, yubasiruki, yang artinya memberikan kabar baik, kabar gembira. Ya, apa kabar gembira? Firman itu sendiri, bi kalimatim, firmannya.
minhu semu, ya, namanya Masihu Al-Masih. Jadi di sini dikatakan Allah mengabarkan kabar gembira, yaitu menyampaikan firman-Nya yang namanya Al-Masih. Wah, ini luar biasa, firman itu namanya Al-Masih, ya. Ini jelas sekali bahwa hakikat Allah adalah Al-Masih, ya. Itu sebabnya kenapa Al-Masih sendiri ya bisa berkuasa dalam dunia dan akhirat, ya. Dikatakan wa minal muqarrabin, dan yang berkuasa dunia dan akhirat. Kenapa? Karena firman Allah itu adalah hakikat daripada Allah itu sendiri, dan firman itu adalah Al-Masih. Mengatakan bahwa firman Allah diciptakan tidak ada karena firman Allah adalah goir al-makhluk, artinya tidak diciptakan, karena firman tidak pernah diciptakan. Dia goir al-makhluk, berarti Al-Masih tidak diciptakan karena dia adalah firman Allah itu sendiri. Di sini banyak saudara kita, ya, tidak mau mempelajari tentang kalam ilahi, ya. Kita lihat bahwa Isa Al-Masih adalah goir al-makhluk, bukan makhluk, karena dia firman Allah. Kenapa disebut goir al-makhluk? Karena tidak pernah Allah menciptakan di alam semestanya, ya, ada dua yang Allah tidak bisa ciptakan. Yang pertama firman-Nya, yang kedua rohnya. Itu sebabnya firman Allah adalah goir al-makhluk, tidak diciptakan, hakikat daripada Allah itu sendiri. Jadi Al-Masih lebih tinggi derajatnya daripada manusia, karena manusia itu adalah makhluk, tapi firman Allah adalah goir al-makhluk, tidak pernah diciptakan, ya. Itu sebabnya kenapa firman Allah itu, ya, lebih tinggi derajatnya daripada manusia, makhluk itu sendiri. Ya, itu saja yang dapat saya bagikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.